Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi pada ibu bapa kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk mengurangi angka positif 19 di Jakarta. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, dari swasta, Zaki Farhan, Muhammad Daniel, Bagus Dwi S. Pakpahan, Riyadi Patiha, Diana Fia, saya sendiri, dan Sesan Henu. Pada presentasi kali ini, kami akan membagi materi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang dan pendefinisian masalah. Yang kedua, pengumpulan ide. Yang ketiga, implementasi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Zaki Farhan dan Riyadi Patiha. COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan laporan 2 kasus yang terinfeksi. Penyebaran COVID-19 yang begitu pesat membuat peningkatan kasus COVID-19 terjadi begitu cepat, terutama pada wilayah DKI Jakarta. Menurut data pemantauan COVID-19 di Jakarta, pada Maret 18 April 2021, ada 339,075 kasus positif COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta menghimbau masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun tetap masih ada masyarakat yang melanggar. Melihat dari permasalahan tersebut, kami berusaha untuk menganalisis akar permasalahan dari pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, pendefinisian masalah yang akan dijelaskan oleh Riyadi Patiha. Oke, sekarang pendefinisian masalah. Survei yang kami lakukan pada tanggal 12 April 2021, total responden kita sebanyak 22 orang, ya, antara 59,1% perempuan dan 40,9% laki-laki. Dan umur range mereka dari 13 sampai 27 tahun. Dengan pertanyaan, menurut Anda mengapa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan? 27% menjawab karena tidak ada sanksi yang berat, 32% menjawab karena sulit menerapkan protokol kesehatan, 23% menjawab karena tidak ada yang terkena COVID-19 di lingkungan sekitarnya, 4% karena bandel, 9% karena kurangnya kesadaran masyarakat, dan 5% kurangnya edukasi dari pemerintah. Dan ini adalah YY diagram kami dengan yang alasan pertama, alasan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Dengan real root cause problem kami, kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi dari pemerintah terhadap protokol kesehatan. Dengan problem statement, bagaimana cara meningkatkan kesadaran serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di DKI Jakarta. Baik, saya akan membahas tentang pengumpulan ide serta solusi apa yang kami dapat melalui metode Fishbone Diagram. Yang pertama yaitu pemerintah atau instansi kesehatan melakukan kampanye dan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat umum. Dan yang kedua yakni membuat iklan tentang protokol kesehatan pada platform yang sering digunakan oleh masyarakat seperti baliho atau televisi. Selanjutnya adalah analisis keputusan. Pada analisis keputusan ini kami menggunakan 2 metode, yaitu KTDA dan KTPPA. Yang pertama adalah KTDA atau Capner Trego Decision Analysis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi solusi yang ada dengan parameter angka. Seperti pada tabel untuk MAS, kami menetapkan syarat budget maksimal 15 juta dan kedua alternatif memenuhi syarat dengan keterangan go. Sedangkan pada wants, kami menetapkan 2 keinginan dengan bobot masing-masing 8. Pada solusi pertama, nilainya lebih tinggi yaitu sebesar 136, sedangkan yang kedua sebesar 112 poin. Selanjutnya adalah menentukan adverse consequences dari alternatif solusi yang ada. Alternatif pertama memiliki tingkat ancaman lebih rendah dibandingkan yang kedua sebesar 120 poin. Maka dari itu, alternatif solusi yang dipilih adalah yang pertama dengan tingkat pemenuhan yang tinggi serta ancaman yang rendah. Ya, sekarang kita masuk di analisis keputusan.
atau Gartner Trigo Potential Problem Analysis atau yang bisa disebut dengan KTPPA. Di sini kita ada potential problem yang pertama, ada penyampaian materi sosialisasi yang kurang efektif sehingga kurang dapat dipahami oleh sebagian besar warga, yang possible cause-nya kurang informatif dan penjelasan yang terlalu berbelit-belit. Preventive action-nya membuat materi dengan bantuan PowerPoint dengan singkat, padat, jelas dan informatif agar mudah dipahami. Continuing action-nya membuat sesi diskusi dan tanya jawab bagi warga yang masih belum paham akan materi yang disampaikan. Dan selanjutnya ada potential problem yang kedua, ada tidak tertib saat dilaksanakannya sosialisasi dan kampanye. Possible cause-nya yang pertama, membuat kebisingan saat sosialisasi dan kampanye sedang berlangsung. 2. Tergesa-gesa ketika memasuki ruangan. Preventive action-nya membuat tata tertib acara sosialisasi dan kampanye. Continuing action-nya menegur peserta sosialisasi dan kampanye. Selanjutnya ada potential problem yang terakhir, adanya penolakan dari warga setempat. Possible cause-nya tidak percaya akan adanya COVID-19. Preventive action-nya berkoordinasi dengan ketua RT RW setempat. Continuing action-nya melakukan musyawarah dan meyakinkan warga sekitar tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Implementasi merupakan penerapan yang akan dilakukan dari solusi yang telah dibuat. Pada kasus ini, implementasi yang didapat meliputi yang pertama ada GenCard. Kampanye sosialisasi membutuhkan waktu 18 minggu atau 6 bulan pada GenCard ini. Yang kedua ada Development Card, yaitu membagi tugas menjadi 5 bagian, yaitu ketua panitia, sekretaris, bendahara, divisi humas, divisi perlengkapan, keamanan, dan dokumentasi. Yang ketiga ada budget. Budget yang diperlukan pada kampanye ini yaitu sebesar 11.923.250. Dan yang terakhir ada prototype, yang mana alur kampanye ini tergambar seperti di layar, yaitu wajib menggunakan masker, pengecekan suhu, mencuci tangan, pemberian brosur tata tertib, sambutan dari panitia, pembagian snack dan souvenir, penutupan, dokumentasi, hingga warga kembali keluar ruangan. Evaluasi checklist. Nomor 1. Apakah solusi kampanye COVID-19 dapat membuat jera masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan banyaknya jumlah masyarakat yang susah diatur? Jawabannya, ya, karena bila instansi pemerintah sudah melakukan sosialisasi dari masyarakat kecil, hal tersebut dapat membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nomor 2. Apakah solusi sudah mempertimbangkan berbagai aspek dan risiko yang dapat timbul dari solusi ini? Jawabannya, ya. Kemungkinan ada risiko yang dihadapi pada saat sosialisasi seperti penolakan warga, pengusiran, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum percaya bahwa COVID itu ada. Nomor 3. Apakah solusi baik dari keamanan sosial dan lingkungan? Jawabannya, ya. Potensi hambatan mungkin terjadi dari sosialisasi protokol kesehatan, seperti banyaknya masyarakat yang belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan ini. Nomor 4. Apakah solusi mempertimbangkan keterbatasan sumber daya panitia pelaksana protokol kesehatan? Jawabannya, ya. Karena hal itu, maka sejak awal kami merekrut relawan yang ikut membantu sosialisasi dan kampanye tentang protokol kesehatan. Kesimpulan dari penelitian kami yang berjudul meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk mengurangi angka positif COVID-19 di Jakarta adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi dari pemerintah. Melihat hal itu, kami mendapatkan solusi terbaik, yaitu pemerintah atau instansi kesehatan melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat umum. Solusi ini kami tentukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada teknik berpikir solusi kreatif, yaitu define problem dengan YY diagram, generate ideas dengan fishbone diagram, decide dengan KTDA dan KTPPA, implement dengan Gantt chart, deployment chart, budgeting dan prototype, serta evaluate dengan evaluation checklist. Kami sebagai mahasiswa yang bertugas melakukan penelitian, berharap solusi yang telah kami buat dapat membantu pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi rendahnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.